Segala pujian hanya milik Sang Pencipta, Maha Kuasa dan pemberi nikmat yang tiada tara, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya kita dianugerahi Islam sebagai indikator bahwa Allah telah menyempurnakan ajaran-ajaran Nabi terdahulu, dan juga sebagai acuan untuk kita menuju surganya di akhirat kelak, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang harus kita renungi dan pastinya kita syukuri. Sholawat beriringan doa dan kasih sayang akan selalu terkirimkan untuk suri tauladan kita, pahlawan kebenaran, penyempurna ajaran-ajaran dan pengokoh iman-iman, yakni Nabi Allah Karim, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkatnya kita dapat berkumpul di majelis ilmu dalam keadaan tenang untuk beribadah. Insya Allah berdirinya saya di sini akan menyampaikan sedikit ilmu yang mungkin perlu kita ketahui, yaitu 7 alasan banyak bersedekah di bulan Ramadan. Ada 7 alasan kenapa kita diperintahkan untuk banyak bersedekah di bulan Ramadan. Suri tauladan kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita untuk banyak bersedekah dan berderma di bulan Ramadan. Bahkan ada berbagai faedah yang jika seseorang bertambah semangat bersedekah ketika berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Dalam Sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an, fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah." Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling gemar bersedekah. Semangat beliau dalam bersedekah lebih membara lagi ketika bulan Ramadan. Tatkala itu Jibril menemui beliau. Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran kala itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagai angin yang bertiup. Hadis riwayat Bukhari nomor 3554 dan Muslim nomor 2307. Apa yang mendorong beliau lebih bersemangat seperti itu? 1. Bulan Ramadan adalah waktu yang mulia dan pahala berlipat ganda pada bulan tersebut. Yang kedua, rajin berderma pada bulan Ramadan berarti membantu orang yang berpuasa, orang yang melakukan sholat malam, dan orang yang berzikir supaya mereka mudah dalam beramal. Orang yang membantu di sini akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan yang memberi makan puasa. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmizi nomor 807, Ibnu Majah nomor 1746 dan Ahmad nomor 5 dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Nomor 3. Di bulan Ramadan Allah juga berderma dengan memberikan rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Lebih-lebih lagi di malam Lailatul Qadar. Yang nomor 4, menggabungkan antara puasa dan sedekah adalah sebab seseorang dimudahkan untuk masuk surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini. An Ali qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Faqama a'rabiyyun faqala liman hiya ya Rasulullah? Qala liman ataba al-kalama wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla lillahi bil-laili wan nasu niyam. Dari Ali ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada kamar yang luarnya bisa dilihat dari dalamnya dan dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Lantas orang Arab Baduy ketika mendengar hal itu langsung berdiri dan berkata, untuk siapa keistimewaan-keistimewaan tersebut? Wahai Rasulullah, beliau bersabda, itu disediakan bagi orang yang berkata baik, memberi makan kepada orang yang butuh, rajin berpuasa dan melakukan sholat di malam hari ketika manusia terlelap tidur. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1984 dan Ahmad nomor 1 155. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Nomor 5, menggabungkan antara sedekah dan puasa adalah sebab kemudahan meraih ampunan dosa dan selamat dari siksa neraka. Lebih-lebih jika kedua amalan tersebut ditambah dengan amalan sholat malam. Disebutkan bahwa puasa adalah tameng atau pelindung dari siksa api neraka. Asyamu junnatu minan nari kajunnati ahadikum minal qital. Puasa adalah pelindung dari neraka seperti tameng salah seorang dari kalian ketika ingin berlindung dari pembunuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1639 dan An-Nasai nomor 2232. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Mengenai sedekah dan sholat malam disebutkan dalam hadis, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar wa salatu rajuli min jawfil lail. Sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana api dapat dipadamkan dengan air. Begitu pula sholat seorang selepas tengah malam. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2616 dan Ibnu Majah nomor 3973. Nomor 6, dalam puasa pasti ada cacat dan kekurangan. Sedekah itulah yang menutupi kekurangan tersebut. Oleh karenanya di akhir Ramadan kaum muslimin disyariatkan untuk menunaikan zakat fitrah, dan tujuannya adalah menyucikan orang yang berpuasa. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lahwi war-rafasi wa tuhmatan lil masakin. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari kata-kata sia-sia dan dari kata-kata kotor, juga untuk memberi makan kepada orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1609 dan Ibnu Majah nomor 1827. Nomor 7, disyariatkan banyak berderma ketika puasa, seperti saat memberi makan buka puasa adalah supaya orang kaya dapat merasakan orang yang biasa menderita lapar, sehingga mereka pun dapat membantu orang yang sedang kelaparan. Oleh karenanya itu, sebagian ulama teladan di masa silamnya ditanya, kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa? Jawab mereka, supaya yang kaya dapat merasakan penderitaan orang yang lapar. Itu supaya ia tidak melupakan deritanya orang yang lapar. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Man qala sidquhu qala sadiquhu. Atubul afwal minal kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.